Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum, wa ballaghakum aqsamunakum, wa khususan sahibul fadilah, sahibul bait, al-ustaz Fitriyadi Arsyad, hafizahullah wa ra'ah, wa akhuhu al-ustaz Syahruddin Arsyad, hafizahumullah wa ra'ah, wa ballaghahu aqsamunah, wa agarra 'ainahu bi tullabihi wa dhawihi wa kullu man yuwalihi. Dan juga para habaib, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus Sayyidi Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Syahab wal Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Bakr bin Salim, Sayyidi Al-Ustaz Sayyidi Al-Habib, guru kita bersama Sayyidi Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha, wa sair al-habaib Al-Habib Hashim As-Sagaf wal Habib Abdullah Al-Mahdali, wa asatidatina, para guru-guru kita, al-muallim Kiai Haji Ustaz Ubaidillah Hamdan, wa syekhuna al-fadil Syekh Kiai Haji Khairul Mustaghfirin, segenap para alim ulama dan tokoh masyarakat dan para hadirin yang semoga insyaallah Allah Ta'ala jadikan perkumpulan di waktu yang penuh barakah ini burika li ummati fi bukuriha, diberkahi atas umatku itu di pagi-pagi hari mereka. Semoga insyaallah nuansa yang sangat indah ini membawa keindahan pula di hati kita, di lubuk kita, sehingga kita bersama dengan keindahan itu sampai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling indah, di nuansa yang paling indah, di surga Firdausul A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, daimil ifdal, azimil nawal. Nas'aluhu ta'ala an yubarika lana wa iyyakum fi ayyamina wal layal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal, sayyidi ahlil kamal, wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya aliyu ya kabiru ya muta'al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga Allah Ta'ala izinkan kita untuk memasuki bulan yang mulia ini, bulan syahr min ashhuril hurum, yang tadi kita barusan dengar beberapa fadilahnya dari Ustaz Khairul Mustaghfirin. Syahrun azim, bulan Rajab al-Asam wal Asab. Dan memang ikhwan, Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan antara waktu dan waktu, dan antara tempat dan tempat, dan antara orang dan orang. Sebagian waktu Allah Ta'ala jadikan lebih unggul daripada yang lain. Kita mengetahui keutamaan malam Jumat, keutamaan bulan Ramadan, wahakadha. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Fadailul Awqat, keutamaan waktu-waktu. Dan juga tempat juga tidak sama ikhwan. Ada tempat yang biasa, tempat yang luar biasa. Tidaklah sama antara rumah kita dan tempat seperti ini, tempat yang dipenuhi dengan tullabul ilm, yang mana senantiasa malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan lain juga antara masjid dan masjid-masjid, wahakadha. Masjidil Haram, wal Nabawi, wal Aqsa, wa ghairaha. Sampai-sampai ada di Hadramut sana masjid di kota Shibam, Masjid Harun. Dan memang itu dibangun oleh Harun ar-Rasyid. Berkata Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, kalau seandainya masjid-masjid itu mempunyai gutub, selayaknya wali-wali mempunyai gutub, nah ini gutubnya masjid nih, Masjid ar-Rasyid. Nah, memang ikhwan, tempat-tempat itu tidak sama. Sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab namanya Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Tempat-tempat, sebagian tempat-tempat itu dimustajabkan doa di situ. Wahakadha. Kami mendapatkan sanad yang alhamdulillah muttasil bil asanid bisilsilah al-musalsal dari Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf, dari gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan sampai sanad yang ma'ruf, sanad ad-du'a fil multazam, yang mana tiap-tiap rawi itu ketika menyebutkan hadis itu, tiap-tiap rawi berkata wa ana gadda'autu fiha wastujibali. Tiap-tiap rawi musalsal, hadis musalsal bil multazam, musalsal bil ijabah bil multazam, sampai ujungnya ke Sayyidah Aisyah dan beberapa sahabat yang lain.
tiap-tiap rawi menceritakan setelah mendatangkan hadis itu, dan sungguh aku telah berdoa di multazam dan diijabahkan doaku, sampai guru kami itu Hamid bin Alwi Al-Ka'ab. Walhamdulillah ikhwan, wa ana qad da'awtu fiha wastujiba li, alhamdulillah. Nah begitu ikhwan. Jadi lain antara tempat dan tempat. Juga antara individu dan individu. Dan semua itu ikhwan bermuara ke suatu kemuliaan yang sering kali kita bahas perihal ini sebenarnya. Waktu menjadi mulia dan tempat menjadi mulia karena ada nisbat, karena ada alagah. Oleh karena itu Imam Ibn Abdul Bar menceritakan dalam ijma'nya, ajma'al ulama, bahwasanya tempat yang paling mulia di alam semesta bukannya Ka'bah, bukannya Arsy. Tempat yang paling mulia adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada langit, Arsy dan kursi dan Ka'bah, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi waktu apa yang paling mulia ikhwan? Dikatakan kalau bagi kita umat Nabi Muhammad, waktu yang paling mulia bagi kita adalah malam kelahiran Rasulullah. Karena berkat malam itulah terpancar semua kemuliaan di waktu-waktu yang lain. Namun kata ulama, bagi Rasulullah sendiri, maka malam yang paling mulia bagi baginda adalah malam Isra dan Mi'raj. Maka sungguh luar biasa suatu acara yang di situ memperingati dua perihal. Perihal Maulid Nabi dan perihal Isra dan Mi'raj. Terkumpullah dua kemuliaan di situ. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Pintar-pintar menghadang nafahat Allah yang Allah Ta'ala curahkan, apalagi di ini bulan Rajab yang memang dikatakan al-asab, yang memang dituangkan, ditumpahkan sebanyak-banyaknya. Apa yang ditumpahin? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rahmat turun, maka jangan kita pakai payung ikhwan. Ada orang hujan-hujan, rahmat luar biasa turun banyak, tapi pakai payung dia, sayang nggak dapat. Payung apaan? Payung kedurhakaan kepada orang tua, payung gata' silaturrahim. Itu payung-payung yang mencegah kita daripada hujan rahmat. Lepasin payungnya, udah mandi hujan deh sama yang lain. Jangan sampai orang basah kuyup, orang seger kita masih loyo. Jangan ikhwani, wahakata ikhwan. Semua ini kita dapatkan keberkahan waktu, tempat dan kemuliaan. Semuanya bermuara ke Rasulullah SAW. Makin erat hubunganmu ke Rasulullah, makin tinggi kemuliaanmu. Oleh karena itu ikhwani, ada suatu ibarah yang jamilah, yang indah ibarahnya, diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Dan ma'ruf, kitab Ar-Risalah Lisy-Syafi'i adalah kitab pertama dalam ilmu usulul fiqih yang diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Berkata Sidi Abdullah Syinqiti dalam Alfiyah usulnya, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Imam Syafi'i pertama yang mengarang usul fikih. Bukan berarti beliau yang pertama kali mengetahui. Betul, banyak ulama sebelumnya mengetahui ilmu usul itu bagaikan tabiat di kalangan mereka, Imam Malik dan sebelumnya, wahakata ikhwan. Syuf ikhwani, Imam Syafi'i menyebutkan ibarah yang luar biasa. Sebagian ulama bilang ini ibarah semestinya ditulis dengan tinta pena. Nasnya begini, ketika beliau mendatangkan hamdalah, salawat, beliau bilang begini, fajazahullahu ta'ala tamam khaira ma jaza marsulan an man ursila ilaih. Sungguh kami tak bisa membalas jasa Rasulullah SAW. Lalu bagaimana solusinya? Kami serahkan kepada Allah. Wahakata. Semoga Allah Ta'ala membalas baginda, kata beliau, dengan sebaik-baik yang pernah Allah Ta'ala berikan karunia kepada sang Rasul sebagai balasan atas jasanya kepada umatnya. Wahakata. Ini ibarah sering kita baca kadang-kadang di Ratib Al-Haddad ada, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Walaupun dari segi sanadnya ruwiya bisanadin fihi kalam di Ad-Dailami dan juga di Hilyatul Auliya, man galah, barang siapa yang berkata seperti itu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira ila akhirih, at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Sungguh 70 malaikat setiap hari kecapean selama 1000 hari menulis pahala itu, jazallahu anna sayyidina Muhammad. Itu ibarah itu ditulis oleh Imam Syafi'i. Kemudian di sini syahidnya. Setelah itu Imam Syafi'i berkata dalam muqaddimahnya itu, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin aw dunya
au dufi'a anna bala'un fihima au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qaiduha ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Tidaklah ada nikmat yang kita dapatkan, baik pun nikmat itu zahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Hatta nikmat dunia, ikhwan, kau dapat rumah sekarang, kau bisa menghirup udara ini, kau bisa duduk di majelis ini, nikmat dunia akhirat. Ataupun juga tidaklah diangkat suatu bala dari kita, bala baik pun bala dunia atau bala akhirat, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara kita untuk mendapatkan semua itu. Tiap-tiap nikmat itu pasti ada benang merah yang nyambung ke Rasulullah SAW. Tiap-tiap nikmat, ikhwani, bukan hanya nikmat agama, nikmat dunia pun seperti itu. Tiap-tiap udara, tiap-tiap tegukan air itu ada benang yang nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nikmat ukhrawi wa hakala. Makanya sering kita bahas juga, aji beberapa orang ya dibilang begini, kalau ente lihat rumah yang megah ataupun mobil yang megah, diapain? Salawatin katanya kan. Salawatin. Emang kenapa salawatin? Biar dapat. Salawatin. Itu gimana ceritanya? Oke nggak kayak gitu? Dari segi kalau kita melihat pandangan dari ibarat Imam Syafi'i ini, memang tidak ada nikmat melainkan itu pasti ada perantara Rasulullah SAW di situ. Kita menjadikan Rasulullah untuk bisa kita mendapatkan suatu karunia itu. Tapi sayang, ikhwan, sebenarnya yang engkau salawatin tuh bukannya rumah yang megah, bukannya mobil yang mewah. Yang engkau salawatin tuh surga. Itu tuh salawatin tuh surga tuh. Kebersamaan dengan Rasulullah, itu tuh salawatin tuh kebersamaan dengan Rasulullah. Melihat Rasulullah mimpi malam ini, salawatin tuh kayak gitu. Ini yang semestinya disalawatin. Nah, jangan cuma rumah yang fana ataupun mobil yang fana. Ente kayak beli permen yang bisa ente beli 5.000, ente beli dengan 5 triliun. Sangat rugi. Ente punya wasilah yang luar biasa. Dengan wasilah itu engkau bisa mendapatkan apa aja. Maka angkat himmahmu, angkat semangatmu. Jangan engkau gunakan wasilah yang agung ini untuk mendapatkan perihal yang sepele. Wah, kata ikhwan. Dalam salawatnya Al-Habib Ali Habsyi berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasilatunal uzma istijabati ma da'auna wa tahqiqi ma rajauna. Wah, kata ikhwan. Peringatan yang kita duduk di sini, ikhwan, seringkali kita mendengar cerita tentang Isra dan Mi'raj, dan Masya Allah, dars yang luar biasa dalam Isra Mi'raj itu. Namun di sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bagaimana Allah Ta'ala mengkaruniakan Nabi-Nya dengan karunia yang sangatlah agung. Coba lihat, Allah Ta'ala menceritakan perihal Isra di Al-Quran dalam ayat yang ma'ruf, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayah. Allah Ta'ala menceritakan perihal Mi'raj dengan yang tidak sharih di surat An-Najm. Di situ Allah Ta'ala berfirman, fa'auha ila abdihi ma'auha ma kadzabal fuadu ma. Di dua perihal itu, Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala ketika menyebutkan Nabi Muhammad, menyebutkannya dengan sifat. Subhanalladzi asra bi abdihi fa'auha ila abdihi. Ini karunia yang paling besar yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Tapi Allah sebutkan title-nya bukanlah dengan sang Nabi atau sang Rasul atau sang kekasih. Benar. Tapi tidak, Allah Ta'ala memilih title yang lebih mulia dari itu semua adalah sang hamba. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Fa'uha ila, maha suci Allah, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada hambanya. Oleh karena itu, ikhwan, sifat penghambaan adalah sifat yang tertinggi, melebihi dari sifat kekasih. Wahakala. At-tagala ba'dul jahiliyah, dahulu ketika dia mencintai seorang perempuan, dibilang apa? Wala tad'uni illa biya 'abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Kalau engkau mau menyebut julukanku, sebutlah aku sebagai hambanya si fulanah. Jangan sebut dengan sang kekasihnya si fulan. Enggak, aku adalah hambanya. Imam Haddad berkata, fartabuni 'abdan lakum 'abdan. Fartabuni 'abdan lakum wa nazilan wa laziman lakum fagiran mulabbi. Hakadha ikhwan. Allah Subhanahu wa taala angkat baginda SAW naik ke atas, dan di situ baginda SAW diberikan karunia tanpa permintaan, ya kan? Lain hal Nabi Musa alaihissalam meminta tapi nggak dikasih. Nabi Musa ketika itu disuruh di mana? Masih di dunia, di Jabal Tur Sina, lepas sendal. Kalau Nabi SAW nggak lepas sendal, naik ke atas, sendalnya ikut ke atas, ikhwan.
Oleh karena itu Imam An-Nabahani berkata, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin anat fajami'ul kaun tahta dhilalihi. Lada turi Musa nudi yakhla' wa Ahmad ladal arsy lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Pernah jagat semesta, alam semesta ini pernah menjadi di bawah naungan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal yang luar biasa itu. Sampai-sampai Imam Nabahani berkata, bukannya sendalnya, lukisan sendalnya pun berkhasiat. Kalau perempuan susah ngelahirin, pegang tuh. Bukan sendal, lukisan sendal Nabi Muhammad SAW. Kalau ente pusing, taruh lukisan itu di kepala. Ini ada sampai beliau mengarang kitab. Banyak ikhwan, dan lebih dari 17 kitab dikarang oleh ulama. Al-Hafidh As-Suyuti mengarang Khadimun Na'al. Dan juga siapa? Ibn Asakir mengarang. Wa At-Tahanawi, Al-Hafidh At-Tahanawi mengarang juga. Banyak ikhwan. Fathul Muta'al, Litilmisani. Oh, Masya Allah. Wah, Nabhani juga mengarang kitab-kitab menceritakan keutamaan sendal Nabi Muhammad SAW. Karena ini sendal nggak sembarang sendal. Ini sendal padahal ya, mendapat keutamaan yang luar biasa itu sampai dikarang kitab-kitab. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW naik ke atas, mendapatkan perintah salat 50 waktu, turun ke bawah. Wah, akhirnya apa? Ketemu dengan Nabi Musa dalam ceritanya yang ma'ruf kan. Nabi Musa minta, oh apa yang dapat 50 salat? Nggak bakal kuat umat ente. Naik ke atas, minta diskon. Naik ke atas, diskon 5, jadi 45. Berapa ya? 45, naik lagi, kurang itu. Nggak bakal kuat umatmu, di diskon 40. Sampai akhirnya dalam cerita menjadi 5. Hunna khamsun walahunna ajru khamsin. Dalam cerita ini ikhwan, dinukil oleh Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil. Walaupun dari segi abiyatnya mewujud dalam kitab Subuluh Dawr Rasyad wa ghairuh, tapi dita'dil oleh beliau. Wa masirru fi Musa yuraddiduhu illa liyajdaliya husna jamalihi hina yashhadu. Perihal yang sering kita dengar. Itu karena itu Nabi Muhammad minta diskon, padahal ada keinginan yang tersembunyi dari Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau kita balik sedikit, Nabi Musa alaihissalam pernah di dunia meminta pada Allah Ta'ala untuk melihatnya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Tapi Allah menjawab, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Nabi Musa enggak dikasih lihat Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad langsung melihat Allah tanpa permintaan. Ketika Nabi Muhammad SAW turun barusan dari melihat Allah Ta'ala, Nabi Musa SAW ingin bernostalgia dengan permintaannya yang dahulu. Kalau seandainya aku tidak bisa melihat Allah langsung, tidaklah sangat sayang kalau seandainya aku melewatkan momen ini. Aku melihat orang yang baru saja melihat Allah Ta'ala. Aku mau melihat cahaya Allah yang dipantulkan oleh muka ini. Dilihat Nabi SAW. Wah, nostalgia. Ini yang minta dulu nih, yang gak dikasih. Ayo naik lagi. Biar apa? Biar ente turun, ane lihat lagi. Kedua kali. Enggak puas, naik lagi dong. Biar turun, biar ane lihat lagi. Terus maunya kayak gitu. Itulah yang ada di hati Nabi Allah Musa dengan beralasan minta keringanan salat. Tapi apa di hatinya? Wa masirru fi Musa. Tidaklah ada rahasia di hati Nabi Allah Musa yuraddiduhu dalam perihal membolak-balikkan Nabi Muhammad ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Illa melainkan liyashhada husna jamalihi. Melainkan untuk memandang indahnya jamalullah hina yashhadu di wajah Nabi Muhammad SAW ketika baginda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh barakah. Dengan berkatnya insya Allah senantiasa kita mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mulai ini bulan dengan istighfar. Sebagaimana dikatakan Rajab adalah bulan perdamaian, maka perdamaian yang pertama kali kita mulai adalah perdamaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala yaghfir dhunubana wa yasir uyubana wa yakshif kurubana. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih wa wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.